Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan saya Alexander Kam. Saat ini saya akan mengajak bincang-bincang nih kawan-kawan seperjuangan saya tentang wawasan kebangsaan. Luar biasa sekali. Ya, mungkin kita perkenalan dulu. Yang pertama mungkin Pak Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, Dr. Beryandi. Sehat Dr. Beryandi? Alhamdulillah sehat Dr. Alex. Oke, Bu Siti. Bagaimana kabarnya Bu Siti? Semuanya sehat. Oke. Alhamdulillah. Dan terakhir Dr. Suci. Sehat Dr. Suci? Alhamdulillah Pak Alex, luar biasa. Oke, jadi kawan-kawan, jadi sekarang kita mau diskusi nih tentang kampanye bangga berbangsa dan bernegara dalam rangka wawasan kebangsaan kita semua. Jadi coba dong ceritain apa sih yang bikin kawan-kawan itu bangga dengan bangsa dan negara kita nih? Menurut saya pribadi ya, kenapa kita harus bangga? Karena wawasan kebangsaan itu merupakan konsep gitu kan, jati diri yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dengan kita adanya wawasan kebangsaan, tentu kita akan timbulnya rasa menjiwai semangat memiliki bangsa ini. Nah, kenapa saya lebih bangga lagi? Karena kita harus ingat, Indonesia sendiri itu merupakan bangsa yang kaya akan sejarah perjuangannya. Perjuangan para pendahulu dulu yang kaya akan nilai nasionalis, patrionalis, dan lain sebagainya. Nah, di era globalisasi ini sangat penting bagi kita buat menanamkan wawasan kebangsaan pada diri generasi muda, termasuk kita generasi muda ASN. Karena generasi muda inilah yang akan menjadi SDM yang berprestasi di masa yang akan depan dan akan memberikan sumbangan nyata bagi pembangunan bangsa dan negara. Lalu, bila pemahaman wawasan kebangsaan ini meningkat, maka persatuan dan kesatuan NKRI akan kuat, karena secara tidak sadar akan muncul semangat atau dorongan hati yang kuat untuk mencintai tanah air, membela dan menjaga keutuhan NKRI. Luar biasa sekali Pak Kevin. Jadi kita kalau bicara tentang keberagaman ya, apa yang bikin keberagaman ini dapat menyatu menjadi suatu negara yang hebat? Jadi kalau menurut saya, kita sebagai warga negara Indonesia itu patut bangga sebenarnya ya dengan keberagaman yang kita punya. Itu yang membuat kita kaya dibanding negara lain. Karena Indonesia itu sendiri terdiri dari beberapa pulau, dari Sabang sampai Merauke, kemudian ada beragam suku dan budaya, agama, ada seni tari dan musik, dan makanan khas daerah masing-masing. Namun, banyak keberagaman itu tidak menjadikan kita terpecah belah. Sesuai dengan semboyan yang kita pegang, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi jika kita melihat sejarah perjuangan pergerakan bangsa Indonesia, itu dimulai dari terbentuknya organisasi Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, kemudian diadakannya Kongres 1 dan 2, serta pembentukan BPUPKI dan PPKI, itu menjadi titik penting dalam sejarah bangsa kita. Kita lihat bagaimana perjuangan tokoh pahlawan dalam memerdekakan Indonesia. Itulah yang menyatukan kita sebagai bangsa dan negara, walaupun kita terdiri dari beberapa wilayah, suku, budaya, dan agama yang berbeda. Kalau menurut saya, ada beberapa hal yang menjadikan alasan saya pribadi untuk bangga menjadi bangsa dan negara Indonesia ya Pak. Jika kita mau berpikir ini kembali mengenai sejarah tentang perjuangan Indonesia melawan penjajahan, ternyata Indonesia itu merupakan salah satu negara Pak yang bisa lepas dari penjajahan. Jadi dia termasuk negara pertama. Nah, tentunya hal tersebut tidak lepas dari perjuangan keras para pahlawan dan juga warga Indonesia seluruhnya. Selain itu Pak, Indonesia juga terkenal akan keanekaragaman baik dalam aspek budaya, adat, bahasa, agama, dan juga kesenian. Dan juga Indonesia juga terkenal dengan keramah tamahan, sehingga hal tersebut menarik wisata asing untuk datang ke Indonesia. Bahkan negara lain itu juga ada yang belajar tentang kesenian Indonesia Pak, seperti tarian dan hal budaya lainnya. Nah, hal tersebutlah yang menjadikan kita sadar bahwa potensi yang ada di Indonesia itu belum tentu dimiliki oleh negara lain. Dan hal tersebut pada akhirnya akan membuat kebanggaan sendiri kepada kita Pak. Jadi saya setuju banget sih sama Bu Siti nih. Jadi walaupun dulu ya media komunikasi tidak secanggih sekarang, tapi kita tetap menjadi negara yang bersatu seperti saat sekarang ini. Saya setuju juga nih sama Pak Alex nih. Ditambah dengan adanya bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan juga. Bendera negara Indonesia ini secara singkat disebut sebagai bendera negara yang adalah sang merah putih, atau kadang disebut dengan sang dwiwarna atau dua warna. Bendera negara ini berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3
dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang keduanya berukuran sama. Bendera kebanggaan Indonesia ini merangkum nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme, dan nasionalisme. Warna merah dan putih ini diambil dari warna panji atau pakan dari kerajaan Majapahit yang berkuasa di daerah Jawa Timur pada abad ke-13, yaitu Khairul Basri, kepada barisan propaganda Jepang yang diperintah oleh Insinyur Soekarno ini untuk mengambil kain di gudang. Kemudian dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Bendera ini resmi dijadikan sebagai bendera nasional Indonesia kita nih, yang dikibarkan waktu tanggal 17 Agustus 1945 ketika kemerdekaan diumumkan dan resmi digunakan. Sejak saat itu bendera pusaka terakhir berkibar di Istana Merdeka, yaitu pada tahun 17 Agustus 1968. Kemudian ketika masa kepemimpinan Pak Harto, karena warnanya mulai memudar dan rapuh, maka kemudian disimpan atau disebut sebagai bendera pusaka yang disimpan di Istana Negara. Bendera Indonesia ini juga memiliki filosofi nih, Pak Alex. Merah berarti keberanian, sedangkan putih berarti kesucian. Selain itu warna merah dikatakan juga melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa dari manusia. Sedikit menyambung, selain bendera sebagai identitas nasional kita, Pak, itu juga ada bahasa. Karena bahasa sendiri memegang peranan penting kan dalam kehidupan manusia. Sebagai alat komunikasi, seseorang dapat menyampaikan ide, pikiran, gagasan, perasaan, bahkan kita bisa saling berbagi emosi. Nah, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia ini adalah lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, antar budaya, serta alat pemersatu budaya dan bahasa di Nusantara, sehingga kita yang hadir di sini meskipun berasal dari daerah yang berbeda tapi dapat disatukan dengan bahasa Indonesia. Luar biasa sekali. Selain bendera dan bahasa, mungkin ada lagi? Selain sarana pemersatu bangsa, ada bendera, bahasa, kemudian ada juga lambang negara. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila, yaitu burung Garuda, dan ada perisai seperti jantung, yang itu terdiri dari 5 sila Pancasila yang digantung di leher burung Garuda dengan rantai. Kemudian juga Garuda itu melambangkan tenaga pembangunan, dan juga jumlah bulunya itu melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 jumlah bulu di sayapnya, kemudian ada 8 bulu di ekor, 19 bulu di pangkal ekor, dan 45 bulu di leher. Baik, Dr. Suci, terima kasih banyak. Jadi mungkin ini yang terakhir dari identitas nasional kita ya Pak, yaitu adalah lagu kebangsaan Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia yang seperti yang sudah kita ketahui itu adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Louis Rudolph Supratman. Kemudian lagu tersebut pertama kali dinyanyikan itu pada saat Kongres Pemuda Indonesia II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, lagu-lagu nasional seperti ini Pak biasanya bertemakan cinta tanah air. Dan kemudian juga lagu ini dinyanyikan pada saat-saat acara-acara nasional ya Pak, dan acara-acara penting lainnya. Baik, terima kasih Bu Siti. Jadi dari penjelasan kawan-kawan tadi kita menjadi lebih mengenal, lebih bangga kita dalam berbangsa dan bernegara ini ya. Mungkin sharing-sharing ya Bapak Ibu ya. Sharing-sharing bagaimana sih contoh sikap Bapak Ibu, kawan-kawan semua nih, bagaimana contoh sikap kita bangga dalam berbangsa dan bernegara. Kita bangga berbangsa dan bernegara itu kan diwujudkan dari sikap dan perilaku ya. Nah, bukti sikap kita ini, terutama kita sebagai ASN muda, tentu bisa kita wujudkan dalam membantu antara rekan kerja dalam melaksanakan tugas kita setiap harinya. Atau dalam kehidupan sehari-hari bisa kita mulai dengan hal-hal kecil seperti berbelanja produk-produk UMKM di aplikasi online shop, karena selain mensejahterakan UMKM itu juga membantu mensejahterakan ojek online serta kurir-kurir yang terlibat di dalamnya. Wah, luar biasa sekali contoh dari Pak Kevin nih. Oke, juga saya mau menambahkan salah satu sikap kita bangga berbangsa dan bernegara itu yang pertama, kita nggak boleh menjelekkan negara kita. Kita bisa lihat sekarang banyak itu netizen ya menulis komentar yang menghina bangsa di medsos. Itu tidak melambangkan kalau kita bangga. Harusnya kita tidak boleh menghina bangsa sendiri.
apapun kekurangan Indonesia, kita harus tetap bangga dan kita perjuangkan negara kita. Kemudian kita juga harus mencintai produk dalam negeri. Itu seperti contohnya, saya lebih suka makanan di Indonesia dibanding makanan luar. Seperti kayak mie instan. Saya lebih suka yang buatan lokal kayak Indomie ya. Mau sebut merek. Kemudian ada juga memakai baju desainer lokal seperti miring klembi, button scarf, itu juga kualitasnya nggak kalah dibanding buatan luar. Baik, Dr. Suci. Jadi seperti dengan Pak Kevin tadi, kita juga ikut membangun dari produk-produk dari lokal kita ya. Jadi sebenarnya produk-produk kita tuh ternyata tidak kalah juga dengan luar negeri gitu ya. Bahkan beberapa produk kita tuh malah terjual, malah laku ya di luar negeri. Padahal kita sendiri malah nggak tahu itu ternyata produk lokal. Jadi mungkin dengan merasa kita tuh makin cinta dengan negara kita, mungkin kita bisa lebih mendukung produk-produk dari dalam negeri. Mungkin sikap dan bangga berbangsa dan bernegara ini saya angkat dari pengalaman pribadi saya ya Pak. Nah, di era digital ini Pak, sangat mudah sekali kita berkomunikasi dengan orang-orang dari negara lain ya Pak. Saya punya pengalaman, yaitu saya juga suka berkomunikasi Pak dengan orang dari negara lain melalui aplikasi media sosial ya Pak. Saya berpikir hal tersebut menjadikan wawasan saya lebih luas dan juga saya bisa membandingkan bagaimana cara berpikir orang asing dengan Indonesia, dan juga kita bisa mengetahui budaya asing itu seperti apa. Kemudian pada saat itu saya berkenalan dengan seseorang dari negara lain. Setelah beberapa kali berkomunikasi, ternyata orang tersebut mengeluarkan statement Pak tentang Indonesia, tentang orang-orang Indonesia yang pernah dikenal sebelumnya seperti itu Pak. Kemudian statement yang diberitahukan kepada saya itu tentang bahwa orang Indonesia itu dikenal dengan ketidakpercayaan dirinya Pak. Nah jadi mungkin ini lebih terkait kepada bahasa. Jadi setiap memulai komunikasi dengan orang luar itu rata-rata orang Indonesia itu mengatakan saya tidak terlalu pintar bahasa Inggris seperti itu. Nah itu hal yang dia rasa risih, yang orang asing ini tadi merasa risih tentang itu. Kemudian orang tersebut juga mengatakan bahwa tempat wisata di Indonesia itu banyak yang berserakan sampah Pak. Nah, kemudian karena saya mendengar hal tersebut, saya mencoba menjelaskan bahwa ketidakpercayaan diri orang Indonesia mungkin dipengaruhi dengan faktor kemampuan bahasa. Jadi kemampuan bahasa orang Indonesia itu kan tingkatnya berbeda-beda ya Pak. Mungkin ada yang masih dalam tahap belajar begitu, tetapi hal tersebut tidak menjadi hambatan untuk mereka berhenti belajar. Kemudian di sini saya berusaha untuk membela Indonesia sebagai bukti kecintaan saya terhadap Indonesia Pak. Baik, luar biasa sekali Bu Siti. Bu Siti malah sudah memperjuangkan kebangsaan kita ya di kancah internasionalnya, di percakapan dengan orang-orang dari luar negeri. Luar biasa deh Bu Siti. Ini pada saat ini kan bendera negara itu wajib dikibarkan ya di setiap hari upacara ulang tahun kemerdekaan. Ini saya mungkin cerita sedikit nih juga nih pengalaman nih Dr. Alex. Saya kebetulan pernah menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Jadi di sana bagaimana kita menghargai sekali proses dari awal kita ingin mengibarkan bendera sampai bendera berada di tiang tertinggi, kemudian pada sore harinya melihat penurunan bendera, dan itu latihannya itu tidak sebentar Pak Alex, itu membutuhkan waktu kurang lebih hampir 1 bulan. Jadi memang terlihat sepele tapi memang butuh perjuangan untuk melakukan pengibaran bendera merah putih itu sendiri. Makanya itu hal-hal yang patut kita jaga gitu. Bagaimana kita menghargai semua aspek dari negara kita ini, termasuk dari bendera ini. Setuju banget itu Pak Briandi ya. Jadi dengan meningkatkan wawasan kebangsaan kita, bahkan kita pun makin cinta, makin bangga dengan bangsa dan negara kita ini. Dengan demikian kita pun siap untuk membela negara ini kapanpun, dimanapun. Sehingga ini menjadi dasar dari nilai-nilai dasar bela negara yang akan kita pelajari berikutnya. Mungkin demikian podcast kita kali ini ya, kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua. Mungkin kita akan lanjutkan diskusi yang lain pada podcast berikutnya. Baik, demikian podcast kali ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.